kaki gunung gede, menurun menuju ke arah selatan, sampai di kotaku, kota tercintaku, tempat yang syarat nikmat karuniamu. Kelurahan Subang Jaya terletak di sebelah timur pusat pemerintahan Kota Sukabumi dengan luas wilayah 220,12 hektar, terdiri luas pemukiman 124,80 hektar, luas pemakaman 2,700 hektar, luas lahan pertanian 83,770 hektar, luas taman 2,350 hektar, luas perkantoran 0,300 hektar, dan luas prasarana umum lainnya 1,920 hektar. Jumlah penduduk Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cipelek, 15.911 jiwa, terdiri 8.003 laki-laki dan 7.908 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga atau KK sebanyak 4.439 kepala keluarga. Kedudukan Kelurahan Subang Jaya, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Nangleng, Ciberem, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cisarua. Nah, di Subang Jaya kami mencoba itu diramu itu dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang dibutuhkan sebuah sinergitas. Ya, contoh bahwa ketika kami bekerja ingin menetapkan pembuatan jalan baru, tentunya kami akan meminta bantuan kepada LPM untuk melakukan pendekatan kepada Pak RW dan Pak RT, bahwa kita juga perlu pengamatan. Nah, disinilah barangkali peran serta daripada keanggotaan LPM itu sendiri. Mari kita jaga persatuan bangsa, jangan sampai Sukabumi ternodai. Kelurahan Subang Jaya meliputi 14 rukun warga dan 76 rukun tetangga. Sebagian besar mata pencariannya buruh sebanyak 2.001 orang atau 34,78%, pedagang sebanyak 1.834 orang atau 31,88%, pegawai swasta sebanyak 1.014 orang atau 17,63%, pegawai negeri sipil sebanyak 411 orang atau 7,14%, petani 301 orang atau 5,23%, pensiunan sebanyak 122 orang atau 2,12%, dan TNI Polri sebanyak 70 orang atau 1,22%. Bila datang cobaan, suara azab batu mata memanggil kita. Hasil-hasil pembangunan di Kelurahan Subang Jaya antara lain pembangunan jalan tembus Hajah Kokon Komaria, pembangunan pos ronda, pembangunan klinik Salma, penataan lahan tanah pemakaman, pembangunan gedung RW, jembatan, plat baker, serta pembangunan jalan gang pemukiman. Di samping itu pula telah dilaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program PMPM P2KP yang pengelolaan dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM, dan dana tersebut diperoleh dari Kementerian Kependudukan Republik Indonesia. Di utara kaki gunung gede, di mana bahwa LPM kan punya tugas sebagai lembaga inisiasi, sebagai lembaga aspirasi daripada masyarakat. Ternyata setelah kami turba ke beberapa RW, potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Subang Jaya sangat bagus sekali, dan ini punya prospek ke depan. Subang Jaya akan lebih maju daripada yang sekarang ini. Yang kedua, peranan daripada masyarakat. Kita menyadari bahwa pembangunan itu tidak terlepas dari 3 komponen. Pertama pemerintah,
sektor swasta dan juga masyarakat. Kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik di Kelurahan Subang Jaya selama tahun 2011 telah menyerap swadaya murni masyarakat sebesar Rp4.426.216.000. Alhamdulillah pada tahun 2010-11 kita bisa menggait katakanlah pihak swasta bagaimana mereka bisa konten membangun sarana kesehatan di wilayah kita, walaupun bahwa Subang ini sangat lengkap itu kesehatan sarana kesehatan dengan adanya puskesmas Sukabumi. Tetapi saya pikir kalau semakin banyak tempat untuk masyarakat di wilayah kesehatan akan lebih mudah. Nah, alhamdulillah bahwa tahun ini kita bisa mendirikan klinik sama yang pure nantinya itu adalah membantu masyarakat yang tidak mampu. Kelancaran pembangunan di wilayah Kelurahan Subang Jaya karena syarat ditunjang dengan sistem keamanan yang diciptakan melalui pengamanan swakarsa atau ronda malam yang dilaksanakan di lingkungan RT/RW. Sarana dan prasarana keamanan antara lain pos kambing 41 buah, petugas pertahanan sipil 70 orang personil, dan petugas piket malam 2 orang. Itu sudah mulai, jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Divis itu secara tersurat dan tersirat sudah kita lakukan sejak kita menyusun metodika, sejak kita menyusun rencana strategis pembangunan. Yang terakhirlah justru yang menjadi persoalan kan bagaimana kita masuk ke era global itu, pembangunan globalisasi. Alhamdulillah kalau di Sukabumi saya pikir kita sudah bisa networking dengan kota-kota yang lain. Jadi kalau misalnya ada orang juga yang datang ke Singapura, di Canggih, kemudian masuk ke internet ya, yang namanya Sukabumi sudah bisa dikenal ya. Artinya kita juga masuk ke era global yang namanya pembangunan tanpa batas ini juga kita lakukan seperti itu. Sebagai kota yang damai dan tidak suka bertingkah, suara azan berkumandang mengalun memanggil kita agar berada di jalannya lurus benar, saling berkasih sayang, sabar hilang bila datang cobaan. Suara azan berkumandang mengalun memanggil kita agar berada di jalannya lurus benar, saling berkasih sayang, sabar hilang bila datang cobaan.